Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera untuk semua, rahayu. Baik, izin Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kami ingin menanyakan terkait pembelajaran kami di manajemen jejaring dan kolaborasi. Kami menggunakan profesi sipil untuk meneliti atau mempelajari bagaimana jejaring dari profesi sipil tersebut. Coba Pak ya? Coba. Oke, siap. Pembelajaran kami Pak. Oke. Jadi langsung saja. Yang pertama Pak Rauf, silakan Pak Rauf. Saya ya. Oke. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan ya Pak. Oke. Mungkin ada beberapa yang Topik kan? bisa Bapak jawab. Pertama itu soal supplier yang dari punya. Kira-kira itu kalau di kopi sipil itu bahan baku atau sumber biji kopi yang dipakai itu berasal dari mana? Kalau biji kopi di sini tuh ambilnya dari dua tempat. Yang satu di Black Bean untuk robustanya, kalau arabicanya itu biasanya dominan ke cang gitu. Itu kopi khas mana gitu Pak? Kalau kopinya itu biasanya khas lokal, kan kayak di Tempur, terus Tamasari gitu. Jadi kira-kira apa pertimbangan Bapak untuk memilih supplier tersebut? Pertimbangan saya untuk memilih kayak robusta itu kalau yang di Black Bean itu roastingannya lebih pekat, terus kremanya lebih dapat. Terus kalau arabicanya yang cang itu beannya lebih banyak variasi kayak putih, terus yang lain-lain juga banyak variasi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nanti dari teman saya ya Pak. Selanjutnya pertanyaannya, apakah memiliki lebih dari satu supplier? Ya, di sini kayak supplier biji kopi ada dua. Terus kalau yang lain-lain kayak susu, terus sirup itu ada tiga. Ada yang Samsung, terus ada yang Ramayana, terus sama Firman. Dan sejauh mana hubungan dengan supplier? Sejauh kita kalau ada stok yang kosong, terus kendala kayak kemarin susu UHT kan agak langka, bisa karena MDG. Kita di sini fleksibel kan, kalau nggak ada yang biasanya dipakai, kita pakai merek lain gitu. Nanti kalau soal rasa berpengaruh nggak Pak? Itu sangat berpengaruh kan, tapi aman lah, soalnya konsumen di sini juga menyadari soal kelangkaan itu. Oke, selanjutnya saya pernah mengalami kendala pasokan. Pernah nggak kayak ini coklat itu sering kendala pasokan karena suppliernya ada dari Jepara, dari Semarang, jadi agak susah. Jadi kita harus ada barengan ke Jepara gitu. Menurut jejaring kemitraan dan kolaborasi pernah bekerja sama dengan brand lain? Belum pernah. Itu yang sesama kopi maksudnya sesama kopi yang kemarin Oh, kalau sesama kopi paling Cang tadi. kayak Cang, terus sama Black Bean itu pernah. Ini silakan ada lagi yang ditanyain enggak? Kali ya sambil ngopi-ngopi tipis-tipis. Kan enggak? Ini terkait dengan jejaring pemasaran dan distribusi ya Pak. Ini channel apa, channel pemasaran apa yang digunakan? Kalau kita untuk pemasaran itu biasanya pakai IG, terus TikTok, sama Shopee kan. Shopee Food, GrabFood gitu kalau pemasaran. Jadi bikin konten juga ya? Rebrandingnya di TikTok, terus kalau mau pesan kita arahin ke Shopee sama GrabFood kan gitu. Nggak langsung dari TikToknya belum dari
Enggak. Terus itu kan di situ kan banyak kerjasama dengan influencer, itu pernah nggak sih kayak kerjasama sama influencer salah Oh, kalau itu belum enggak, tapi udah ada pikiran ke situ, tapi belum ke eksekusi aja. Kali kolaborasi tadi kan antara Kopi Sipil dan Bekti, antara Kopi Sipil dan Cam, itu kolaborasinya seperti apa ya Kak? Sistemnya seperti apa? Kalau kita biasanya kolaborasinya itu kayak apa, bikin workshop pelatihan untuk barista, terus kita buat menu-menu baru, rasa-rasa baru. Kalau di kayak mungkin event kayak festival itu apa pernah ada itu? Apa ada rencana buat itu? Kayaknya lumayan tuh buat ini. Pasti kalau rencana kita udah ada kan, tapi kalau eksekusinya belum sampai ke situ, belum ada kesempatan lah. Oke, Pak Rob. Ya, baik itu saja. Banyak sekali untuk koalisi terkait apa namanya hambatan utama terkait hambatan utama dalam menjalankan apa namanya bisnis F&B ya, maksudnya itu kendala utamanya. Kendalanya itu biasanya di kayak Prima, terus Samsung, itu kendalanya itu di harga Pak, yang kadang nggak stabil, kadang naik, kadang turun, jadi kita costnya juga naik turun kan. Terus kalau yang di kopi itu kendalanya itu di kadang apa di konsistensi roastingannya, kadang bagus, ini kadang enggak itu. Jadi kita mempertahankan rasa itu agak sulit ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan. Kalau tadi kan kebanyakan yang dibahas soal kopinya ya. Nah, kalau untuk foodnya atau makanannya, di sini kira-kira ada menu apa? Oh, kalau di sini tuh menunya kebanyakan yang ringan ya, kayak french fries, terus mix platter, terus sausage, gitu kayak ratu bakar. Jadi yang makanan berat kita belum ada. Singkong goreng nggak ada. Tapi Batas itu ada di masuk dalam list juga nih buat diadain tahun ini. pasti masuk kan, pasti kita apa ada kepikiran untuk ngembangin makanan berat. Kalau suppliernya sendiri itu sama atau beda? Sama kak, kita sama di Samsung, Prima, dan sama yang Oke, baik Pak. Kayaknya pertanyaan dari kita ini udah cukup. Jadi bahan pembelajaran ya. oke. Terima kasih buat owner Kopi Sipil. Sekali lagi kalau ada yang salah dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik. Ya, si Rolu. Terus mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu. Baik, perkenalkan sebelumnya kita dari kelompok 3 dari manajemen jejaring dan kolaborasi, di mana kita akan membahas tentang UMKM kedai kopi sipil. Nah, di situ nanti akan dibahas gimana manajemen jejaringnya, gimana kolaborasinya, suppliernya, komunitasnya yang akan dibangun di situ seperti apa. Nanti akan dijelaskan masing-masing dari teman-teman kita. Nah, sebelum perkenalkan di kelompok kita sendiri, yang pertama ada Mbak Yesa Diana Putri, Lia Damayanti Surya, Muhammad Agung Arasya, saya sendiri, Pak Abdul Rauf, Mbak Elma Sui Wulandari, Setia Ferry Handayani. Ya. Langsung saja yang pertama ini, profil singkat Kopi Sipil. Kapan Kopi Sipil ini hadir? Kopi Sipil ini hadir ya sejak 2018. Berawal dari kecintaan terhadap biji kopi lokal dan keinginan untuk menjajikan kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi masyarakat Jepara khususnya. Dan kedai kopi ini
berfokus pada teknik yang manual brew atau slow bar. Jadi memang nggak terlalu banyak, produksinya nggak terlalu banyak, tapi memang premium. Dan espresso basic, nah, menggunakan biji kopi Arabica pilihan, mungkin Temanggung, lokal gitu ya. Lokasinya itu ya di Jepara, di Jalan KS Tubun Jepara. Visinya yaitu menjadi pusat edukasi dan penikmat kopi lokal yang paling dicintai di Indonesia. Untuk misinya sendiri, menyajikan kopi segar hasil sangrai atau roasting sendiri, memberdayakan petani kopi lokal dengan praktik fair trade, memberikan suasana kedai yang nyaman dan instagramable untuk work from cafe atau WFC ya. Ini juga ada produk unggulan, our product. Di sini signature menunya ada kopi susu aren Nusantara, cold brew lemon, mocha latte dan sebagainya. Biji kopi atau beans-nya Arabica Gayo, Robusta Temanggung, Liberica Tungkal. Dan makanannya juga ada makanan-makanan pendamping, yaitu ada brownies, cemilan lokal dan lain-lain. Keunggulan dari kopi sipil ini, UMKM kopi sipil ini, biji kopinya itu fresh. Ya, dia bilangnya biji kopinya fresh, itu hasil wawancara kita ya. Biji kopi disangrai segar setiap minggu. Baristanya itu mengaku dari barista yang ahli, tim profesional yang terlatih atau bersertifikat. Dan suasana tempatnya juga mendukung, yaitu nyaman dengan fasilitas wifi, cepat dan ruang rapat yang memadai. Dan langsung saja untuk jejaring dan kolaborasi ya disampaikan dengan teman saya. Nah, ini beberapa tempat kami. Ya, ini space-nya ya. Ini ada barista, barnya, ini ada space, kamar. Nah, untuk jejaring dan kolaborasi kopi sipil yaitu jejaring supplier dan bahan baku. Yang pertama, dari mana sumber biji kopi yang digunakan? Kami ambil dari 2 jalur, langsung dari petani di Temanggung untuk Arabica dan dari distributor di Bandung untuk Robusta. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 2 strategi pengadaan bahan baku untuk menjaga kualitas dan komunitas produk. Pertama, untuk kopi Arabica, mereka melakukan pembelian langsung dari petani di Temanggung. Ini biasanya bertujuan mendapatkan kualitas yang lebih terjaga, transparansi, asal produk, serta hubungan kemitraan yang lebih kuat. Kedua, untuk kopi Robusta, mereka menggunakan distributor di Bandung. Jalur ini cenderung lebih praktis dan efisien dalam hal ketersediaan dan distribusi, terutama jika volume kebutuhan lebih besar. Jadi, kombinasi 2 jalur ini mencerminkan upaya menyimbangkan antara kualitas, efisiensi, dan berkelanjutan pasokan. Nah, untuk pertimbangan memilih sampelnya gimana? Utamanya konsistensi, rasa dan kualitas. Harga penting, tapi kami lebih jaga rasa supaya pelanggan tetap balik. Fokus utama kopi sipil adalah menjaga konsistensi, rasa dan kualitas produk. Meskipun harga tetap menjadi pertimbangan, kami lebih memprioritaskan pengalaman rasa yang stabil agar pelanggan merasa puas dan terdorong untuk kembali. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kerjasama atau kolaborasi. Di kopi sipil ini bekerja sama dengan brand-brand yang lain, terutama seperti dengan outlet kedai kopi, ada Black Bean dan juga Jam Kopi. Nah, selain itu
dalam hal makanan ringan dan juga cemilan, kedai kopi sipil juga berkolaborasi dengan toko-toko bakery lokal untuk menu bundling dan kopi dan rotinya. Kopi sipil berkolaborasi dengan bakery lokal dengan menghadirkan paket bundling. Kolaborasi ini tidak hanya menambah variasi menu, tapi juga meningkatkan daya tarik produk serta memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Tak hanya itu, untuk bahan-bahan baku, bahan-bahan pokok lainnya juga kopi sipil ini bekerja sama dengan toko-toko yang sudah terpercaya dan juga dengan bahan-bahan yang kualitasnya bagus, juga untuk harganya juga yang terjangkau. Jadi kolaborasi yang dilakukan kopi sipil ini nggak hanya di satu titik saja, sudah menyebar ke beberapa titik yang lain. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk menambah variasi menu dan saling tarikan customer dari dua brand. Dalam kolaborasi ini untuk menambah variasi menu sekaligus saling menarik pelanggan dari kedua brand dalam perspektif manajemen kolaborasi. Langkah ini merupakan strategi sinergi di mana kedua pihak memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk memperluas pasar, meningkatkan exposure dan menciptakan nilai bersama tanpa harus menambah biaya operasional secara signifikan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, jejaring komunitas dan pelanggan. Seberapa penting komunitas? Penting banget karena banyak pelanggan tetap datang dari komunitas. Hal ini sangat penting karena banyak pelanggan tetap berasal dari komunitas. Dalam perspektif manajemen kolaborasi, komunitas berperan sebagai jaringan sosial yang memperkuat loyalitas, memperkuat jangkauan promosi secara organik, serta menciptakan hubungan jangka panjang antara brand dan pelanggan. Selanjutnya, dari hasil analisis wawancara kita terhadap kopi sipil. Secara keseluruhan, usaha ini memiliki fondasi yang kuat dari sisi relasi dengan supplier dan komunitas yang mendukung kualitas produk serta loyalitas pelanggan. Namun, tantangan utama terletak pada belum adanya sistem yang scalable sehingga pertumbuhan masih terbatas. Di sisi lain, peluang kolaborasi dan pengembangan produk membuka ruang ekspansi yang menjanjikan, meskipun tetap harus diantisipasi dengan strategi yang tepat menghadapi kompetitor yang lebih besar. Untuk yang pertama tadi dari sisi supplier, kopi sipilnya sudah menjalin hubungan yang cukup baik dengan petani langsung maupun dengan distributor. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada transaksi, tapi juga membangun hubungan jangka panjang. Menurut kami, ini penting karena dalam bisnis kopi itu kualitas bahan baku sangat memerlukan hasil akhir. Jadi kalau hubungan dengan supplier kuat, biasanya kualitas juga bisa lebih terjaga. Dengan adanya dua jalur supplier, yaitu langsung dan melalui distributor, kopi sipil juga memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan bahan baku. Jadi kalau salah satu jalur mengalami kendala, mereka masih punya alternatif lain. Dan yang kedua ini dari sisi komunitas, kopi sipil juga terlihat cukup kuat dalam membangun hubungan dengan komunitas. Banyak pelanggan tetap mereka berasal dari komunitas, yang artinya mereka sudah berhasil menciptakan loyalitas. Menurut kami juga ini menjadi salah satu kekuatan utama karena komunitas biasanya tidak hanya datang sekali tapi bisa berulang kali, bahkan membawa orang lain termasuk teman-temannya atau saudaranya. Jadi efeknya bukan hanya pada penjualan tapi juga pada promosi secara tidak langsung. Namun di balik kekuatan tersebut ada juga beberapa tantangan yang kami lihat. Salah satunya adalah dari sisi sistem yang belum scalable. Maksudnya ini sistem yang mereka jalankan saat ini mungkin masih cocok untuk skala kecil, tapi belum tentu bisa langsung diterapkan
kalau mereka ingin berkembang lebih besar, misalnya membuka cabang baru. Selain itu, kami juga melihat bahwa meskipun mereka sudah melakukan kolaborasi, bentuk kolaborasi ini masih cukup sederhana, seperti bundling produk. Padahal sebenarnya peluang kolaborasi masih sangat luas, misalnya event bersama komunitas, kerjasama dengan brand lain, atau bahkan kolaborasi digital. Ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan exposure dan memperluas pasar. Dari sisi peluang, Kopi Sipil ini memiliki potensi yang cukup besar karena mereka sudah punya kualitas produk yang baik, relasi supplier yang kuat, dan komunitas yang loyal. Kalau ini dikembangkan dengan strategi yang tepat, mereka bisa naik ke level yang lebih tinggi. Namun mereka juga harus tetap waspada terhadap ancaman, terutama dari kompetitor yang lebih besar. Di era sekarang banyak coffee shop yang sudah punya sistem lebih rapi, brand lebih kuat, dan modal lebih besar. Jadi kalau Kopi Sipil tidak terus diberkembangkan, bisa saja tertinggal. Jadi secara keseluruhan hasil analisis kami menunjukkan bahwa Kopi Sipil ini sudah memiliki dasar yang bagus dalam manajemen jejaring dan kolaborasi. Tinggal bagaimana mereka mengembangkan sistem, memperluas jaringan, dan memanfaatkan peluang yang ada agar bisa berkembang lebih besar ke depannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan sama Amro. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya menjelaskan ini terkait pertama foto, Pak. Coba. Jadi bukti saja untuk dokumentasi bahwa kita sudah menjalankan sebuah wawancara. Jadi kemarin dari kelompok 3 komplit ada semua anggota. Coba fotonya Pak Agung, hilang ya. Saya mau memperkenalkan ownernya juga, karena dari foto itu saya mau jelaskan. Sebentar ya, mau dibantu. Dari foto itu saya mau jelaskan bahwa memang sejarah Kopi Sipil itu menurut owner tersebut itu termasuk ini itu yang di tengahnya, yang di sebelah saya dan sebelah Mas Agus di belakang Mbak Lia itu ya. Nah itu sejarahnya gini. Jadi alumni Unisnu itu dulu pernah membuat sebuah bentuk usaha yang bergerak di F&B, di coffee shop itu, sehingga pengembangannya itu yang di tengah itu Mas Abid, siapa namanya Mas Adib ya, itu membuka Kopi Sipil sendiri, jadi termasuk produk dari Unisnu. Itu informasinya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kesimpulannya Mas Agung. Itu yang terakhir mau saya sampaikan kesimpulan dari presentasi di siang hari ini, sehingga dengan demikian memperkuat sistem operasional dan memanfaatkan peluang kolaborasi. Jadi memang seperti yang disampaikan di jejaring dan kolaborasi sekarang itu tidak seperti dulu, karena dulu sebuah bisnis itu dia dikoordinasi satu perusahaan itu sendiri. Jadi sekarang itu memang butuh kolaborasi, itu peluangnya di situ, sehingga bisa sama-sama saling berkembang ya. Jadi untuk saya ini memiliki potensi untuk berkembang lebih luas, karena memang F&B di era sekarang itu menjadi gaya hidup ya. Jadi makanya dia mengembangkan di bidang coffee shop tersebut, sekaligus untuk mempertahankan keunggulan pada kualitas dan kedekatan dengan pelanggan, relationship. Jadi kualitasnya tidak dihilangkan, cuman memang hampir semua pelanggan yang ke Sipil itu kayak menjalin sebuah kedekatan, sehingga dia itu betah, terus tempatnya juga enak, ada fasilitas tempat ibadah juga, sehingga memang cara seperti itu yang bisa menjadikan sebuah bentuk usaha itu bertahan dan berkembang. Baiklah, itu terima kasih.
Jadi itu dari saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik teman-teman, ya itulah pemaparan atau presentasi dari kita kelompok 3 ya di manajemen jejaring dan kolaborasi yang mengangkat kedai kopi sipil. Cukup semua ya Pak ya? Mbak? Ya. Baik, kira-kira ada salah yang kalau ada kata yang salah mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.